Itu. Kemudian kosmetik also juga perlu dipikirkan. Ingat goalnya bukan setelah ETP besoknya normal pendikal, bukannya. Terutama adalah tekanan intrakranial sekaligus fungsinya dan kosmetis. Nah, ini 30 derajat ya, jelas biar. Kemudian ini kita menuju ke core point. Core point itu sedikit ya, core point jangan terlalu ke lateral. Kalau terlalu ke lateral, nggak masuk, bisa nanti foramen modu itu ke samping kita, susah, bisa merusak ya. Supaya dekat pas di atas foramen modu, agak ke medial ya. Medial. Jadi 1 inci di lateral midline-nya, just in front, di depan sutura koronaria. Itu. Membukanya, ya, galia dibuka sebenarnya seperti ini ya. Ini galianya dipegang. Kemudian perikranium trapdoor, jadi buka terbalik ya, trapdoor, sehingga kemudian kalau saat menutup, kita satu tutup perikranium, kemudian galia tutup dengan seperti trapdoor, kemudian baru kulit. Nanti saya jelaskan gimana menutup kulit supaya tidak terjadi kebocoran. Nah ini kalau kita lihatnya, kalau sudah masuk kita ke foramen ke ventricle lateral, kiri kanan ya, kita akan melihat pena-pena striata. Begitu kita masuk, yang kita cari pertama, pas ketemu plexus choroid, ini plexus choroidnya, ikuti plexus choroid, kita akan sampai ke foramen Monroe. Kita masuk, saya putarnya nih, kita masuk. Nah, sebelum kita putar ini, kita harus mikirkan ini ya. Jangan saya cari ini plexus choroid, masuk ke foramen Monroe. Begitu sampai di foramen Monroe, nanti kita perhatikan ya. Ini ventrikelnya masuk ke ventrikel 3 ini ya. Ini ada mammillary body. Kita lihat dulu nih. Mammillary body ya. Kemudian infundibulum ya. Ini processus clinoid ya, posterior. Nah, carilah di tempat yang paling transparan nih, kelihatan arteri basilaris ya. Kalau itu kena bisa langsung meninggal ya. Cari kira-kira di sini letaknya ya, yang paling transparan sini. Kalau di sini hati-hati kalau bisa ya. Kalau misalnya ragu-ragu, carilah di tempat yang dekat dengan processus clinoid posterior sini. Minimal kena tulang, itu pasti lebih aman dibandingkan dengan agak ke belakang. Ini arteri basilaris, kita lihat ini ya. Ini arteri basilaris, ini stalk, ya. Dan ini hipofise ya. Tuh, kita masuk ke situ. Nah, kita menggunakan monopoler. Kalau kita blunt untuk penetrasi ini, hati-hati, dorong ke situ bisa pembuluh dari samping ini ikut terdorong pecah di sini bisa ya, putus. Itu menyebabkan berat. Jadi saya lebih suka pakai monopoler. Langsung masuk, ya. Masuk ke situ dengan monopoler. Nah, setelah monopoler masuk, kita langsung masukkan purgakti kateter, ya. Paling kecil nomor Frank 2, ya. 4, masuk. Setelah masuk, kemudian kita pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa jelas kelihatan. Nah, ini kita buka lebar pelan-pelan. Nah, itu terbuka. Nah, setelah terbuka, kita inspeksi ke dalam, masukkan skupnya. Kita kelihatan nih stoknya, kelihatannya. Kemudian hati-hati ada liquid membran di sini. Kadang-kadang kalau kita ketinggalan itu rugi. Nah, ini basilar arteria. Kalau ini kena langsung mancur, nggak bisa lihat apa-apa lagi ya. Itu biasanya meninggal ya. Ini diperhatikannya. Ini membran liquid sudah terbuka semua ya, diperhatikannya. Nah, kalau ada perdarahan kecil-kecil seperti nanti misalnya siapa tahu itu sepul-sepul saja dia akan berhenti sendiri. Nah ini kira-kira ditarik, ini pulsasi dia, kelihatan mengalirnya liquor dari ventrikel ini mengalir ke subarachnoid ke sefisiologis mungkin, sisina pontis, kemudian diserap di granulationis pacioni, granulationis pacioni. Kita lihat juga yang lain karena ini ya, ini kita lihat lagi ya. Ini lihat langsung meskipun gimana pun itu bentuknya tadi. Nah ini misalnya gimana pun bentuknya, cari infundibulum ya. Kemudian masuk, ini ada perdarahan kecil, diamkan ya, tunggu, nanti dia akan berhenti sendiri. Inspeksi, ya, masuk ke dalam, ini ada liquid membrane, itu jangan sampai lupa.
itu kalau dia tebal, itu juga akan menghalangi total dari liquor yang sudah kita dasar ventricle 3, tidak masuk ke situ nih. Nah, itu. Ini contohnya lagi. Nah, ini kacau bentuknya, tapi kita tetap lihat plexus choroid, ikuti pasti ketemu foramen Monro ya. Itu foramen Monro. Kalau yang pemula misalnya kadang-kadang langsung ketemu di situ, kalau ukuran kita pas, kalau enggak ketemu, cari plexus choroid ya. Dia akan ketemu, kemudian di infundibulum, mammillary body, kita langsung ini di mana ini enggak kelihatan, langsung penetrasi di dekat tuberculum plexus clinoid posterior ya. Dekat dengan tulang, nempel, lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Itu yang perlu diingat. Ini misalnya ya, dekatkan ke darah tulang. Itu saya cepatkan ya, banyak contoh-contoh kasus. Nah ini, kalau ada hidrosipalus yang multisepta, itu supaya kita hanya satu SAN atau sekali ETP, itu kita lakukan penetrasi dari hubungkan antara kiste yang isolated itu dengan satu yang terbesar. Ini contohnya ya. Kita melakukan ini, cari ukur sesuai dengan MRI atau CT scan yang kita buat. Nah ini yang paling di situ kita lakukan penetrasi di sini ya ke ke sistem ventricle yang di sebelahnya kontralateral. Lakukan seperti ini. Tuh masuk. Sama sistemnya. Nah, ya, biar mempercepat sedikit. Ini terlalu kecil masih lubangnya. Kita buat lagi satu. Sebelahnya. Sebelahnya. Ini kita buat ya. Lubang jadi 2. Nah, itu langsung ambil dengan forceps ya. Nah, ini tarik. Nah, hati-hati ini ya. Itu jadi sudah berhubungan septa-septa, tidak perlu pasang SAN 2 atau dan sebagainya. Dan kalau dia indikasi ETP, kita lakukan ETP dengan ulang penetrasi melalui cohort point. Ya. Ini juga salah satu contoh. Nah, ini masuk, lihat masuk ya, begitu masuk jelas jangan goyang ya. Satu masuk, lihat monitor, jangan lihat ini. Sekali-sekali asistennya lihat di bawah, jangan sampai kena meja ini. Lihat monitor, ini kelihatan kacau, nanti tes langsung ya. Itu plexus choroid. Nah, langsung. Kita lihat, cari aja infundibulum ya, infundibulum. Kemudian ini transparan sekali kelihatannya. Ini kuadrat di belakangnya. Ini masuk, kita tinggal penetrasi di sini ya. Kita cepatkan saja karena banyak kasusnya nih. Infundibulum ya, plexus clinoid posterior, ya langsung di sini kita penetrasi karena dia transparan ya. Kelihatan dinding yang paling tipis. Ya. Nah itu kita buat, kemudian kita masukkan progakti, diperlebar, langsung diperlebar. Nah ya. Lalu kemudian inspeksi, nah ini inspeksi ya, lihat ada membran liquidnya ya, tebal, itu harus dipisahkan juga ya, dipenetrasi sampai kelihatan lancar sih. Ini pada silarisnya, hati-hati ya. Nah ini kelihatan berdenyut dan ini ya, mengalir ke situ. Nah ini juga, ini sama, saya teruskan ya, plexus choroid, infundibulum, gimana pun bentuk ventricle kita cari, ini patokan landmark infundibulum ini ya, kemudian ini plexus choroid tadi, mammillary body langsung, nah, terus, ya terus sama ya,
masuk, hampir sama. Nah, ini kita lihat ya, ini masuk, terus membrana liquid yang tebal ini ya, kalau enggak di penetrasi ini pasti gagal ya, ini tebal sekali, kita harus penetrasi membrana liquidnya. Ini lagi masukkan dengan monopoler, kemudian sama dengan progresif juga diperlebar ya, hati-hati sekali karena endoskop masuk pada dasar ventricle ini sudah masuk ya, membrana liquid itu harus dipenetrasi. Ini lagi contoh masuk, ini dari insisinya, terus kadang-kadang harus masuk, yes ya, langsung ini plexus choroid langsung ke foramen Monroe, kita sama ya sampai ke ini plexus choroidnya. Kalau kabur gini spool sedikit ya biar jelas ya, spool. Nah, langsung akan jelas ya, ada kadang-kadang ujung scoopnya ini ya, kemudian penetrasi sama seperti itu ya. Ini juga sama ya, lihat kadang-kadang bagaimanapun kacaunya bentuk ventricle, tetap landmark yang tadi itu. Dan ingat membrana liquid tetap inspeksi setelah penetrasinya di mana di dalamnya, supaya kita tidak bekerja setengah-setengah. Nah, anatomical landmark. Nanti kalau tadi ada yang bertanya, nanti bisa langsung bertanya atau lewat chat. Thalamo striate pain yang tadi sudah saya jelaskan. Choroid, plexus, fornix, foramen Monroe, mammillary body, dasar ventricle, ya, basilar complex, infundibular recess, ya, dorsum cellae, membrana liliquis, ya, itu yang perlu diperhatikan ya. Ini ya, ideal spot penetration ini menurut teori, tapi yang paling baik itu midway between the basilar complex and the dorsum cellae, midway. Kalau ini kabur sekali ya, kita sedekat mungkin dengan tuberculum cellae ya di belakangnya. Ini ada hypophyseal stalk di sini. Itu tetap ini patokan-patokan statistik, tapi yang bekerja nanti melihat langsung apa yang harus dikerjakan. Directed over the bony aspect of the lipus in the midline for maximal safety. Ya. Nih, lihat variasi, ini variasi anatomical variation ini macam-macam bentuknya. Tapi tetap ya, kalau sudah kita mengerjakan 4 kali minimal, setelah itu kita sudah familiar dengan bentuk apapun, mulai bentuk foramen Monroe, kita pasti bisa mencari mammillary body, plexus choroid, infundibulum, dan dasar ventricle 3. Itu pasti sudah syaratnya 4 minimal. Dari pengalaman saya 4 minimal, setelah itu familiar dengan gimana pun bentuk ventricle pasti bisa. Nah ini ya, the floor of the third ventricle ya, translucent tipis ya, bisa lihat biasanya ya. Jadi kalau ragu-ragu seperti tadi ya, harus nih lubang cukup 4-5 mm, enough ya. Cek membrana liquidnya, yang paling penting ya. Ingat ya, jangan terlalu retraksi dari dasar ventricle 3 ya, itu bahaya, bisa terjadi ke perforasi ke basilar artery, kerusakan hipotalamus, atau bisa terjadi subarachnoid hemorrhage ya. Tuh. Kemudian ini prediktor ETP sukses, apa yang kita perhatikan ya, setelah dilakukan penetrasi sampai ke liquid aman, inspeksi skopnya masuk kecil, itu kita lihat harus ada pulsasi ya masuk. Apalagi ada debris dikit-dikit yang masuk ke situ ya, bekas kita endoskopnya itu pasti kemungkinan berhasilnya tinggi ya. Kalau ada perdarahan yang besar, kita tidak bisa menghentikan karena terlalu besar, satu-satunya jalan adalah drainase dengan NaCl. Kalau tidak berhasil, kita harus pasang EPD ya, external ventricular drainase ya. Itu kalau gini, kalau lihat pulsasi ini harus jelas ya. Nih, komplikasi yang bisa terjadi pada ETP adalah hypothalamic injury pituitary stalk gland, hati-hati ya, transient third atau sick nerve palsy, injury to basilar artery, uncontrollable bleeding, cardiac arrest, traumatic basilar artery, CSF leakage, meningitis,
electrolyte imbalance ATP failure ya. Nih tadi yang besar seperti ini, apakah terlambat? It's too late ya. Ini harus expert judgment, harus periksa langsung apa yang harus dilakukan. Kalau bagusnya ini bisa aja ini sudah arrested misalnya, tindakan apapun hanya menambah komplikasi. Yang misalnya kalau memang sudah arrested, tidak ada tekanan yang tinggi, ini di sun malah min komplikasi, maka kita ketemu side effect komplikasi dan sebagainya. Harus memikirkan, ini kelihatannya simple, hidrosipalus bukan hanya pipisan atau ITP, kita harus berpikir keras bagaimana dia nanti, apa yang akan terjadi dan sebagainya. Nah, menurut kepustakaan ada yang bilang bahwa keberhasilan ITP untuk hidrosipalus obstruktif itu 40-100%. Ya. Tapi ada yang mengklaim 100%. Ya. Karena setelah 100 kasus pertama, setelah itu dia bilang 100%. Tapi ini harus disertai dengan pemilihan pasien yang benar-benar perlu ATP ya, selection of the patient ya. Yang berpikir nanti yang mana yang bagus dan baik saya jelaskan belakangan ya. Ini kita lihat ya. Kalau endoscopic pediculostomy sukses rate ya, suksesnya ya. Kita bisa hitung dari sini persentasenya 90% ya. Kalau misalnya umur kurang dari 1 bulan nilainya 0 ya. Kalau dia lebih kurang dari 6 bulan 1-6 bulan 10%, 6 bulan sampai kurang 1 tahun 30% ya. Ini 1-10 tahun 40% ini skornya. Ini lebih dari 10 tahun 50%. Kalau penyebabnya karena infeksius, ya nilainya 0. Milu-meninggal sekian ya, ini bisa dikumpulin. Untuk sinusis sekian ya. Kalau pernah disan sebelumnya nilainya ada 0 ya. Kemudian belum pernah 10. Kalau ini dijumlahkan, kalau jumlahnya kurang dari 40% itu artinya jelek ya, poor ya. Kurang dari 20% itu jelek ya. Ini biasanya jelek ya. Kemudian 50-20% moderate ya. Lebih dari 50% skornya baik ya. Good ya. Itu skor. Kemudian ini sukses skor. Sukses skornya artinya sebelum kita lakukan tindakan, kemungkinan berhasilnya berapa, gitu ya. Itu sama tadinya disebutkan. Nah ini sama ya, sekian persen. Jadi ada endoscopic pediculostomy sukses score. Dengan skor ini memprediksi keberhasilannya. Kemudian endoscopic pediculostomy sukses rate. Ya, rate-nya artinya setelah diprediksi, ini skornya, rate-nya berapa? Berapa sebenarnya keberhasilannya, itu rate-nya. Ya. Ini kita lihat ya. Ini jadi sukses ini namanya sukses skor dan sukses rate. Kalau kita bandingkan nanti ya, sukses skor dan sukses rate dari 15 orang yang meneliti itu, nah Cochrane evaluasi, sukses skor dan sukses rate itu hampir sama nilainya ya. Jadi endoscopic third pediculostomy sukses skor bisa dipakai untuk memprediksi sukses rate, ya, itu bisa ya. Ini contohnya, ITP sukses 15 peneliti itu sekian. Predik ITP sukses skornya, ini sama. Jadi sukses skor bisa dipakai untuk memprediksi sukses rate. Nah ini kira-kira ini tindakan di kamar operasi ya, dengan perforasi ini posisi 30 derajat kita lihat ya, harus asisten dan operator harus berhadapan dengan monitor, melihat ke monitor terusnya. Sekali-sekali lihat juga ke bawah, siapa tahu sampai ke meja nanti skopnya ya, harus lihat dari mana ya. Ini sama ya, ITP prosedur. Kita cepat saja nih gambar-gambar di kamar operasi. Ini sangat bagus ya, ventrikel 3 yang lebar ini sangat cocok untuk ITP. Gampang mencarinya ya. Kalau ini slit ya susah ya. Kita bisa prediksi tidak akan ketemu. Ini misalnya setelah pasang pipisan buntu, ventrikel 3 yang bagus sekali, kita bisa ITP, kalau jalan lancar buka saja sannya ini langsung ya. Bisa. Keberhasilannya tinggi. Operation setting room-nya ini. Kemudian ini sama juga ya. Itu ITP, langsung nih contoh-contoh gambar sama tadi. Nah ini. Pada ITP dari 160 saya teliti randomize, ya semua yang saya kerjakan banyak, dari 160
itu kira-kira 7 tidak bisa. Ya. Impossibility for ATP oleh karena apa? Ventricle 3 sangat sempit, susah dievaluasi ya, strukturnya ini, sehingga ya, kalau misalnya yang lain asal ventricle 3 lebar, ya, dulu itu pasti bisa dicapai. Kalau meskipun struktur ventricle kacau sekalipun akan bisa dicapai ya. Kalau ventricle 3 masih lebar. Tapi kalau ventricle 3 sempit tidak bisa ya. Narrowing vascular anomaly ini bisa ya. Nah, congenital obstructive hidrocephalus, pada congenital obstructive hidrocephalus yang saya teliti itu kira-kira ini range-nya sekian ya. Kemudian successful rate-nya dari yang saya teliti dari 160% keberhasilannya ya. Not respond to ATP itu 8% ya. Not respond, ini pentingnya. Not respond artinya dengan ATP tidak berhasil. Begitu ATP kira-kira tidak berhasil itu artinya apa? 1, klinis tidak membaik, tumbuh kembang tidak baik, tapi tetap ya. Begitu lakukan ATP, liquor yang tekanan tinggi mengalir ke subarachnoid. Obstructive hidrocephalus, subarachnoid itu nempel ketatnya, belum terpisah. Ya. Begitu baru mengalir, diperlukan 4-7 hari untuk membuka subarachnoid sampai ke sistem granulationes arachnoid Pachyonym, ya, Pachyonym Golgi tempat penyerapannya. Itu jangan mengatakan langsung tidak berhasil. Kita perlu waktu ya. Kita perlu membuka subarachnoid itu sampai ke penyerapan. Itu yang pertama. Kedua, kalau itu sudah 4-7 hari belum ada perubahan, bisa dilakukan lumbal fungsi. Lumbal fungsi dengan buffer maksudnya ada sedikit kesempatan untuk memberi dia dekompresi dari lumbal fungsinya. Jangan takut lumbal fungsi oleh karena sudah melakukan ATP ya. Setelah lumbal fungsi, kalau tekanan masih tinggi, di lubang jarum di lumbal fungsi itu akan mengalir liquor ke cauda. Ke cauda itu bisa menyimpan liquor untuk buffer tekanannya sampai diharapkan Pachyonym organ itu bisa menyerap ya. Fungsi LP bisa dilakukan setiap minggu 2 atau 3 kali maksimal. Kalau itu tidak berhasil, baru berubah ke pipisan. Itu yang harus dilakukan. Kemudian yang ketiga juga menutup luka. Menutup luka di kepala sering terjadi kebocoran. Dan itu bisa dihindari dengan 1, surgical atau kolakur atau apa saja, itu taruhlah di bawah dura ya, jangan di atasnya. Kemudian yang kedua, bisa juga ingat jahit galea rapat. Perikranium boleh nggak dijahitnya? Kalau perikranium ada, jahit juga. Galea harus rapat. Jahit galea rapat. Kemudian yang kedua, yang penting adalah menjahit kulit, jangan menembus galea. Karena kalau menembus galea, nanti begitu buka jahitan itu akan jadi tunneling, bisa bocor di situ. Kalau galea tidak kena di kulit saja, kadang-kadang tempat penetrasi itu menonjol keluar ya. Menonjol keluar itu artinya bukan berarti jelek. Bagus, artinya sudah ada aliran ke subarachnoid. Ya. Kalau kemudian galea aponeurotica dijahit rapat, dia akan mengalir ke subgaleal ya. Kelebihan itu sampai penyerapannya berhasil ya. Kemungkinan berhasil kalau terjadi benjolan itu lebih baik dibandingkan dengan lebih baik berarti kemungkinannya. Itu ya. Jahitan, ingat jangan jahitan kulit itu menembus galea. Kalau terjadi kebocoran, tidak buka jahitan, tidak keluar liquornya, tidak berhubungan dunia luar. Itu penting ya. Not respond to ATP, ini sudah saya jelaskan tadi, pool, bulging ya. Kemudian 4-7 hari ya. Setelah 2-3 kali lumbal fungsi. Kalau tidak bersih, ini baru artinya not respond, berarti gagal. Harus dilakukan modalitas yang lain, pipisan atau ventriculoatrial shunt ya. Lalu komplikasinya 4 ya, dari situ 7 yang masuk penelitian untuk perdarahan, 37 ini, kemudian 1 subarachnoid hemorrhage ya. Dari seluruh 107 ini ada 1 yang meninggal, terus terang ya, itu 0,9%. Itu memang kompleks sekali kelainannya, perdarahannya tidak terkontrol. Keuntungannya, successful rate tinggi ya, without tidak menanam implan ya, tidak akan terjadi overdrainase ya, lower infection rate. Kesimpulannya, endoscopic approach
harus dipertimbangkan. Pertama, ada yang ekstrim berpendapat bahwa seluruh hidrosefalus, kenapa? Because low rate of complication. Kenapa kita coba saja? Toh meskipun bukan obstruktif, masih ada beda tekanan antara ventricle dan subarachnoid katanya. Kalau itu gagal baru ada yang coba ekstrim seperti itu. It's permit permanent recovery setelah 6 bulan itu kemungkinan terjadinya sumbatan kecil ya kemungkinan setelah 6 bulan. Bisa penyebab hidrosefalus bisa misalnya kauter plexus coin atau biopsi tumornya ya. Likuasan under direct vision. Kalau misalnya bisa terlihat alirannya, kemudian the low percentage of complication permit to play this procedure almost all type of hidrosefalus ya. Hanya tinggal sunting untuk yang tidak respon terhadap endoskopi. Itu penting. Nah, ini yang terakhir ya. 10 bulan. Terima kasih ya. Thank you for not putting sun in my head. Ya. Itu coba pikirkan ini ya. Daerah ininya. Ini penting sekali. Kenapa saya sangat bersemangat untuk ini? Karena kita daerah kepulauan jauh dari pelayanan berdasar pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan ini berguna dan jauh lebih murah. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Terima kasih Pak Prof. Cok, moderator. Sampun. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan, kalau bisa dijawab. Nanti kalau banyak pertanyaannya, bisa saya jawab lewat WA. Terima kasih. Matur suksma warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita semua, selamat malam. Matur suksma dahat, Prof. Sri Malyawan. Sampun menyajikan materi yang sangat menarik, penuh dengan video. Silakan Prof. Cok. Oke. Terima kasih Prof atas presentasinya yang sudah menarik sekali. Sudah ada 7 penanya Prof. Kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Dr. Andri Eka Putra RSUD Tarakan. Pertanyaannya, indikasi pipisan dan ETV Prof. Silakan. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau pipisan itu ETP, kalau ETP keberhasilan yang tinggi pada obstruktif hidrosefalus, ya, itu obstruktif hidrosefalus. Obstruktif hidrosefalus itu kejadiannya hampir 1/4 dari seluruh hidrosefalus yang ada kongenital ya. Kalau pipisan itu adalah terapi standar, ya. Terapi standar pipisan kalau ada masalah penyerapan liquor di abdomen kita lakukan ventriculoatrial shunt atau lain-lainnya. Itu yang penting. Terima kasih, mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya. Silakan Dr. Andri Eka Putra kalau ada yang mau ditanya lagi, kalau sudah akan diberikan untuk penanya berikutnya. Bisa langsung bertanya, bisa juga. Dok. Silakan Dr. Andi, silakan kalau jawaban Prof. Sri cukup atau kurang silakan. Oh iya Dok, terima kasih Dok. Ini saya mau tambah lagi Dok, kalau misalnya kita sebagai dokter periset untuk screening itu dari lingkar kepala, nah peningkatan berapa kita sudah mulai harus aware untuk dia harus lakukan terapi gitu Dok. Oh iya. Saya langsung Prof. Cok. Terus Prof, langsung Prof. Ya. Kalau lingkaran kepala itu ada tabelnya, bisa di-share dia tabelnya berapa harus waktu lahir berapa lingkaran normal, kemudian kalau dia lebih tinggi dari 2,5 SD kira-kira ya, itu lingkaran kepala yang pertama adalah lingkaran kepala lebih tinggi dari normal, ada tabelnya dia itu kira-kira. Kemudian yang kedua fontanellanya terbuka cembung, itu ini fontanellanya. Itu kedua, tanda-tandanya seperti tadi, tipis, otomatis rambutnya jarang ya. Kemudian pena-pena prominent dan sunset fenomena. Itu yang full blown tanda-tanda sudah tekanan tinggi. Tapi kalau kita curiga lingkaran kepala lebih tinggi dari normal pada umur-umur tertentu lain-lainnya, sepanjang tabelnya itu sebaiknya dilakukan USG kalau misalnya fasilitas CT tidak ada. USG akan kelihatan ventrikelnya lebar pendek ya. Kalau sudah curiga lebar kanan
Itu secepatnya lakukan pipisan, karena makin dibiarkan otak akan makin terkepit, mungkin dilihat outcome-nya nanti. Ya. Silakan, itu jawaban saya kira-kira. Ya. Terima kasih. Penanya kedua dari Dr. Kevin. Menanyakan tentang usia pipisan, kalau ada sumbatan atau pertumbuhan, kapan dioperasi ulangan, Prof? Oh ya, pipisan itu bahannya silikon ya. Semua pabriknya bilang pipisan produksi pabrik tersebut terbaik ya, silikon murni, artinya tidak ada masalah dengan reaksi tubuh. Kadang-kadang meskipun ada alergi kadang-kadang. Ya, kalau dia buntu itu artinya harus direvisi. Tandanya buntu gimana? Dia datang ke puskesmas dengan pertama, ya, keluhan klinis, ya, keluhan dulu ya, nyeri kepala, mual, kalau udah ini dia mual, muntah, mulai tidur aja terus, ya. Setelah itu tumbuh kembangnya, tadinya kok bisa lehernya kuat sekarang enggak, ya. Kemudian lihat kontaktilanya terbuka, kalau masih terbuka tegang tidak ya. Kemudian setelah itu lihat sepanjang sannya itu ada tanda-tanda infeksinya. Itu. Setelah semua itu diperiksa, kemudian periksa peltnya, benjolannya di tempat di kepala itu. Ditekan, kalau setelah itu lepas, ngisi nak lagi dia. Itu artinya buntu. Kalau itu buntu, artinya memang harus direvisi. Ya. Tergantung buntunya di atas atau di bawah, itu bisa juga lainnya. Kalau buntu di atas, one way flow dia bisa kan kok enggak keluar kembali buntu di atas. Kalau tekan buntu di bawah. Kadang-kadang tekan bisa ngisi lagi, ngalir, tekan bisa ngisi lagi, ngalir ya. Apalagi sudah lama, sudah 5 tahun gitu, 10 tahun, tekan ngisi lagi. Itu bisa juga terjadi kalau gangguan dari klepnya. Jadi klepnya yang harusnya klep itu ada namanya opening pressure. Kalau opening pressure-nya low, artinya tekanan sampai 5, di atas 5 mengalir ya low. Kemudian di atas medium 10 kira-kira, dengan di atas 10 mengalir dan sebagainya. Kalau tekan semua mengalir tapi ada tanda-tanda tekanan intrakranial meningkat, itu artinya opening pressure dari sun-nya terlalu tinggi, kerusakan dan sebagainya. Itu terlalu tinggi itu bisa kerusakan valve-nya, bisa juga parsial obstruksi dari peritoneal kateternya, bisa proses dan sebagainya. Itu harus yang paling penting adalah tanda-tanda buntu ada enggak ya. Itu tanda buntu yang kadang-kadang dilupakan adalah pada saat dia tumbuh dewasa, ya, sannya kan memanjang, terlalu tinggi dia pendek, ya. Sannya terlalu pendek karena pertumbuhan, ya. Kalau di buku disebutkan sun peritoneal catheter too short due to growth, itu bisa juga ya. Yang paling penting adalah tanda-tanda buntunya. Makasih Prof. Untuk semua Prof. Sri, bagaimana penanya Dr. Kevin, silakan. Baik, kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Aditya Ersa, Prof, mau nanya bagaimana trik Prof menghadapi foramen mundur yang sempit, dan kalau jarak mammillary body dengan infundibular itu sempit, apa juga triknya? Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih, pertanyaan luar biasa, udah pernah ngerjakan berarti. Ya, kalau misalnya ventricle 3 terlalu sempit, bisa dicoba ya. Sempit gitu. Kalau besar, endoskop kita besar gini, lebih bagus tidak dicoba-coba ya. Kalau di situ perdarahan, lanjut kelihatan dan sebagainya besar sih, ya kacau ya dan sebagainya. Kalau bisa masuk ya boleh ya. Nah itu yang pertama. Lebih nyaman tidak usah coba. Kemudian kalau misalnya jaraknya terlalu sempit, kita bisa arahkan ke processus clinoideus posterior, ke tulangnya, dekat ke arah tulang.
sehingga pasti itu akan kalau terjadi komplikasinya akan sangat diminimalkan ya. Kemungkinan kena tulang tidak masalah ya, itu diperlebar. Kalau sempit jaraknya ke arah tulang dulu. Itu yang paling logis ya. Mungkin mudah-mudahan puas. Saya sering pernah mengerjakan gitu. Susah mengidentifikasi di mana sebenarnya ini karena tidak transparan, agak kacau ini. Apalagi post infeksi misalnya seperti itu, kita berikan ke dekat tulang saja. Terima kasih. Ini Prof, untuk foramen Monro sempit gimana caranya melalui, Prof? Foramen Monro sempit sudah tadi ya. Foramen Monro sempit kita coba masukkan ke depan foramen Monro, akan kelihatannya itu dicoba masuk. Kalau dia ada yang sangat ketat itu arachnoid tidak bisa melebar sama sekali, tidak bisa masuk dengan cenderung melukai, itu lebih bagus tidak usah dilakukan. Coba pelan-pelan dorong, kalau dia tidak menyebabkan kira-kira perdarahan dan sebagainya, lanjutkan langsung. Kalau ketemu kemudian mamillary body ketemu, geser ke depan dikit, ketemu boleh lakukan. Kalau misalnya tidak masuk, jangan dipaksa ya. Kalau bisa masuk, nyisih sendiri, boleh lanjutkan. Kalau tidak usah ya. Kadang-kadang kita spool sedikit ya, ujung endoskopnya ke depan dari foramen Monro, spool sedikit ya. Spool dikit, kalau ada buka, kadang-kadang dikit ya, buka. Kalau enggak, dorong dikit, kalau trauma enggak usah, lanjutkan. Itu. Semua Prof. Untuk ERSA, apakah sudah sesuai pertanyaannya dengan yang diharapkan? Jawabannya. Nggih, sampun Prof. Saran Prof. Sri Suksma atas waktu dan kesempatan untuk bertanya. Terima kasih. Pertanyaannya berikut adalah Dr. Sarip, Prof. Pertanyaannya, pos pipisan apa bisa diganti ETV? Dr. Sarip, pertanyaannya bagus sekali dan logis saja. Pos pipisan, kalau baik, kontrol artinya apa? Sun rested hidrosepalus, logisnya tidak usah melakukan apa-apa. Tapi kalau dia butuh bisa diganti dengan ETP. Kalau mau diganti juga, boleh juga, tidak masalah. Tapi biarkan lulusannya. Biarkan sannya pasang ETP. Kalau ETP-nya kita lihat pulsatif dan mengalir, itu bisa ya. Cuma jeleknya apa? Kadang-kadang setelah sun, itu tekanannya tidak tinggi lagi. Kecuali memang sudah ventrikelnya sudah lebar, atrofi otaknya. Sehingga sun itu ventrikelnya tidak menyempit. Tidak bisa lagi lakukan endoskopinya. Kalau dengan endoskopi itu kelihatan pulsasi dan aliran kelihatan di situ, bisa diganti, bisa dibuka sunnya. Oh, kalau dibuka sunnya, kalau misalnya belum berfungsi, itu dia tidak akan langsung jelek, akan kelihatan ininya, naikkan tekanan pelan-pelan dan sebagainya. Itu bisa diganti, tapi harus yang sudah berpengalaman ya. Karena ada dua. Kalau misalnya terus dipasang, mengalir ke sun, kemungkinan mengalir ke ETP-nya kecil kemungkinannya kesan gitu ya. Sehingga ya hampir tidak ada gunanya. Kalau dicabut pasti dia akan mengalir ke situ, cuman harus diobservasi ketat. Kalau misalnya dia menurun harus tindakan segera mengantisipasi. Ya, itu kira-kira. Ya, boleh. Kalau sun buntu itu lebih logis pasti ganti boleh. Suksma Prof, bukan pertanyaannya, terjadi overdrenase, kalau sun maksudnya jarang terjadi overdrenase. Pada hidrosepalus sering terjadi bahwa perkiraan kita menggunakan high pressure, medium pressure, atau low pressure salah. Meskipun kita sudah ukur, ini high pressure, high opening pressure, medium dan sebagainya. Ini sering terjadi overshunting juga. Memang mungkin perjalanan waktu, akan capnya dan sebagainya. Untuk itu, idealnya adalah satu, kalau tidak terjadi komplikasi subdural hematom, biasanya kalau overshunting itu kalau tidak terjadi subdural hematom kronis, itu sakit kepalanya kalau duduk setelah sun itu
sebentar udah sakit kepala yang tidur hilang lagi sakitnya, hypotension headache. Kalau begitu artinya open drainase, ya opening drainasenya terlalu rendah, harus diganti dengan yang lebih tinggi, ya. Atau bisa dilakukan ETP, ya. Bisa oper itu yang bisa dilakukan. Kalau pada orang dewasa misalnya sakit kepala baru duduk, sakit kepala dan sebagainya. Kalau anak kecil fontanelanya cekung, cekung sekali, tidak pernah menonjol ya. Menonjol itu harus diganti dengan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan memuaskan ya. Ya itu Semua Prof. Untuk pertanyaannya bagaimana? Iya, sudah. Terima kasih, Prof. Terima kasih atas pertanyaan berikut. Dr. Christine Andriana, Prof. Sri. Pada pasien anak, bagaimana indikasi dan kontraindikasi pisan? Dan post-op pisan, terapinya apa saja? ya. Semua. Pada anak, komplikasi pipisan kalau sedang ada infeksi, ya. Meningitis, cephalitis, infeksi kulit kepala di tempat insersi ada infeksi, itu tidak boleh dilakukan ya. Itu kemudian yang kedua, peritonitis, ada infeksi di abdomen, luas ya, ada masalah di abdomen, itu jangan ya lakukan. Kalau ada masalah hanya di abdomen, nyerapan terganggu, itu bisa lakukan ventriculoatrial shunt. Kalau misalnya infeksi, tapi kemudian ada hidrosepalus dan kesadaran menurun, oleh karena hidrosepalusnya tinggi tekanannya, itu kita lakukan EPD, external ventricular drainase, sambil terapi meningitisnya. Ya. Begitu meningitis dianggap sembuh, ya, itu kita lakukan klaim EPD-nya. Ya. Kalau dengan klaim EPD tetap dia baik, meningitisnya dianggap sembuh, itu bisa dibuka EPD-nya, mungkin tidak perlu shunt. Ya, kalau penyebabnya hidrosepalus karena meningitis. Tapi kalau dengan klaim kemudian menurun kesadarannya, harus diganti dengan ventriculoperitoneal shunt, ya, atau ETP. Tapi harus dinyatakan sembuh dari meningitis sesuai dengan kaedah-kaedah yang menyatakan kesembuhan tersebut. Itu. Ampun, kira-kira udah ya? Semua Prof. Bagaimana Dr. Christine Andriana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Terima kasih, Prof. Kalau setelah pos pipisan, terapinya apa ya, Dok? Prof. Ya, Terima kasih. Pos pipisan, terapinya itu tidak ada terapi khusus. Pipisan itu hanya ventricular drainase, terapi tumbuh kembang, kemudian simptomatis. Ya. Itu tumbuh kembang seperti biasa, supaya ada gininya, standar tersebut, dan simptomatis. Kemudian yang perlu adalah evaluasi reguler tentang klinis tumbuh kembang, ada tanda-tanda infeksi, ada tanda-tanda buntu, itu yang dievaluasi. Kalau tidak ada, tetap terapinya terapi tumbuh kembang seperti biasa dan simptomatis. Itu kira-kira. Semua Prof. Bagaimana Dr. Christine? Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih Dr. Christine atas pertanyaannya. Prof, pertanyaan berikutnya datang dari Kupang, Prof. Dr. Samuel Edi, Rumah Sakit Yohanes Kupang. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana indikasi ETV? Mana lebih baik pada hidrosepalus obstruktif atau non-obstruktif? Jawab mungkin. Indikasi hidrosepalus keberhasilannya sebenarnya secara filosofis itu hanya pada hidrosepalus obstruktif. Ya. Pada hidrosepalus communicating pada orang dewasa atau tua itu biasanya dilakukan pada hidrosepalus itu, misalnya pada normal pressure hidrosepalus atau reversible dementia, gitu ya, dilakukan ETP juga. Ya. Meskipun dia seperti itu keberhasilannya rendah keberhasilannya.
Tapi indikasi yang terbaik adalah pada obstruktif hidrosipalus itu dilakukan ETP. Ya. Kapan diperlukan reservoir, Prof? Pada itu. Pipisan dengan reservoir itu diperlukan kalau kita memerlukan pemeriksaan liquor yang reguler, misalnya untuk evaluasi histologi, misalnya ada tumor yang meduloblastom dan sebagainya, yang ada kira-kira bisa menyebar melalui liquor. Kita buat reservoir di situ, atau pemeriksaan liquor yang reguler yang diperlukan, bisa kita ngambil liquornya dari reservoir tersebut. Itu yang kalau diperlukan. Pertanyaan terakhir, bagaimana mengevaluasi cairan CSF yang dari stromal atau yang dari aqueduct pada saat ETV, Prof? Mengevaluasi pada saat ETP, maksudnya cairan liquor dari aqueduct itu kita agak susah akses ke aqueduct kalau melalui trajektori ETP, karena kita kalau dari Kohler itu ke Permain Monroe lurus ke situ, padahal aqueductnya ke belakang, agak di belakang, sehingga trajektorinya harus lain. Pakai yang mungkin yang malleable, yang bisa dipergunakan. Susah menilai, cuman misalnya di aqueduct buntu, itu kita lakukan ETP. Kadang-kadang jalan ETP-nya lancar, tapi di ventricle 4 itu terjadi isolated fourth ventricle atau ventricle 4-nya melebar sendiri. Itu tidak berhubungan dengan ventricle 3. Itu bisa juga, itu tindakannya lain lagi, harus ditangani lagi untuk ventricle 4-nya itu. Itu kira-kira susah menilai untuk aqueduct, harus trajektorinya lain. Ini mungkin yang nggak tahu bahwa aqueduct itu arahnya ke posterior, Monroe kan ke ventral. Dr. Samuel Edi, apakah monitor? Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Yosi. Bagaimana sukses skor ETV pada usia tua, Prof? Ya. Sukses skor ETP pada usia tua itu tidak ada sukses skor. Yang ada adalah sukses rate, angka keberhasilan. Ya. Pada angka keberhasilannya 60-70%, terutama pada normal pressure hidrosipalus. Tapi kalau obstruktif hidrosipalus, sukses skornya sangat tinggi. Oleh karena apa? Dia pada orang tua sebenarnya penerapannya sudah bagus, ya. Cuman jadi obstruksi, tumor atau menuska atau magendi, itu bisa menyebabkan terjadinya sumbatan tersebut. Penyerapan masih lancar, ya. Begitu dilakukan ETP, angka keberhasilannya tinggi pada obstruktif, kecuali NPH itu hasilnya 60-70. Untuk tumor di ventricle 3 atau sumbatan di aqueduct dan sebagainya, itu angka keberhasilannya lebih tinggi lagi, oleh karena sistem penyerapan masih bagus. Pertanyaan berikutnya, Prof, masih dari Yosi. Bagaimana tentang kondisi tulit, Prof? Tulit. Tulit itu terjadi kerusakan otak yang lebih banyak, ya. Tapi kita nggak tahu apakah otaknya itu sudah mati atau belum, supersolnya dan sebagainya. Kalau dia belum arrested, itu harus dilakukan SAN, ya. Karena kadang ini yang menyebabkan dokter di Eropa juga kadang-kadang bingung, karena dia pernah mengeluarkan statement kalau mantel kortek kurang dari 1 cm itu lebih bagus diterminasi. Tapi
ternyata ada yang ada yang membantah bahwa setelah disan, kok tumbuh otaknya, bagaimana otaknya? Itu gampang sekali katanya, itu benar benda ya. Jadi kalau dia masih masih belum arrested, itu masih tetap ada tempatnya. Gimana tahu arrested? Tanda-tanda tekanan intrakranial tidak tinggi, kepalanya besar, ada tanda-tanda tekanan intrakranial. Itu arrested artinya. Arrested. Jadi kalau sudah dipasang SAN, kadang-kadang agak susah menentukan pada anak itu. Bisa ditentukan dari pena-penanya dan sebagainya. Jadi kalau tulit, pasang aja. Kalau ragu-ragu, bagus pasang. Tapi itu kedasarannya, tumbuh kembangnya tentu lebih kecil dibandingkan dengan yang belum. Ya. Semua Prof. Bagaimana Yosi? Iya Prof, sudah jelas Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Yosi atas pertanyaannya, bagus sekali. Yosi dokter baru nih Prof, mau rencana masuk bedah saraf. Iya Prof, semoga ada pencerahannya Prof. Kemudian kita lanjutkan ke Dokter Anak Agung Ngurah. Pertanyaannya Prof, bagaimana kekambuhan setelah ETV Prof? Kalau kambuh punapi penanganannya? Ya, kekambuhan itu bisa saja terjadi. Kekambuhan itu lain dengan unrespond to ETP ya. Kambuh itu artinya sempat baik kemudian kambuh. Kalau misalnya kambuh atau gagal itu biasanya terjadi sebelum 6 bulan ya. Sebelum 6 bulan. Kalau kira-kira 1 bulan pertama usaha sudah tadi seperti yang saya katakan bahwa lumbal fungsi kemudian 3 kali minimal itu gagal, itu bisa lakukan langsung standar terapi ventriculoperitoneal SAN atau ventriculoatrial SAN, atau dicari penyebabnya dulu. Kalau sudah tahu sebabnya masalah SAN aja harus kita beri modalitas lainnya, ventriculoperitoneal SAN, terapi standar yang selama ini masih berlaku ya. Dokter Anak Agung, apakah sudah selesai? Terima kasih atas paparannya Prof. Pertanyaan bagus sekali. Semua. Pertanyaan berikutnya Prof, dari Dokter Martin. Dr. Martin ingin tahu tentang septostomi Prof pada hidrosefalus obstruksi di samping ETV atau VP-SAN. Oh ya. Pencerahan Prof, kenapa jarang dilakukan septostomi, indikasi-indikasinya pun apa? Ya, terima kasih pertanyaannya, ini sudah serius dia belajar. Kalau terjadi misalnya ventrikel kanan dan kiri atau di dalam ventrikel kanan itu ada septa ya. Itu kalau kita pasang, ada yang zaman dulu SAN 2 dipasang dan sebagainya kan tidak efisien dan tidak logis, dan makin banyak implan makin tidak bagus. Jadi kita harus pertimbangkan kemana kita arahkan penetrasi itu, mana yang akan dipasang SAN-nya. Ya, kita lakukan sama seperti prosedur ETP, membuat lubang dengan endoskopi. Dibuat lubang, arahkan ke kista yang paling besar rencana SAN akan dipasang, atau ke sistem ventrikel kalau bisa dialirkan ke sistem ventrikel sehingga bisa dilakukan ETP, ya. Dan ETP-nya kalau kistanya besar jangan satu saja, buat 2 lubang kalau bisa, kalau enggak lebar, lubang yang lebar, seperti tadi ya. Saya aja baru mengerjakan 1 untuk multisepta. Ya. Terima kasih. Semua Prof, bagaimana Dr. Martin, silakan. Kesempatannya Prof. Silakan Dr. Martin Susanto. Kesempatannya Prof. Ya, saya kira Dr. Martin sudah. Oke. Terima kasih Dr. Martin atas pertanyaannya. Pertanyaan yang nomor 11 dari Dr. Raditya. Ini pertanyaannya cedera otak berat, Prof.
mestinya dijawab, dan zona observasi cedera otak berat sambil menunggu dirujuk. Nanti kan ada untuk selanjutnya giliran cedera otak berat. Neurotrauma nanti dibawakan oleh Dr. Wisnu ya, Dr. Andika. Pertanyaannya bisa disimpan, sesi lagi 2 minggu, Dr. Wisnu akan bicara tentang neurotrauma. Pertanyaan nomor 12, Dr. Ahoy. Apakah ETV ideal pada pasien NPH, Prof? Semua, Prof. Terima kasih pertanyaannya. Ada penulis yang fanatik sekali, selalu NPH itu dicoba ETP. Meskipun angka keberhasilannya 20 sampai 70%, tapi tetap lebih dari 50. Tidak mungkin terjadi open drainase, dan ada juga yang masang pipisan low opening pressure pada NPH. Jadi diagnosa harus tegakkan NPH, kemudian low opening pressure. Low opening pressure bahayanya terjadi subdural. Jadi tapi harus diatasi dengan setelah dipasang low opening pressure pipisan, istirahat lebih lama di rumah sakit, menyesuaikan diri, baru kemudian pulang. Jadi selalu kalau ada yang coba dibaca di browsing di artikel, ada yang fanatik sekali pada NPH, selalu menggunakan ETP dulu, baru mikirkan pipisan. Itu. Bagaimana Dr. Alhoy Henry? Silakan. Ini Dok, mau nanya Dok, misalnya untuk ukuran yang NPH dengan yang hidrosefalus pada anak itu, untuk membuat ukuran hole-nya pada ventricle itu sama tidak, Prof? Ya, sama. Antara Frankel 2 sampai Frankel 4. Ya, 4 sampai 5 mili. Yang penting, kalau begitu ada aliran, dia tidak akan buntu. Aliran akan buntu kalau, penetrasi akan buntu kalau tidak ada aliran. Selama dia masih ada perbedaan tekanan, selalu ada aliran, tidak akan buntu. Nah, dengan, menyimpang sedikit, ada otore atau rinore. Kalau terjadi rinore, kalau masih ada aliran, pasti tidak buntu-buntu dia. Jadi harus tidur dulu sampai bangun. Nah, itu juga sama ya. Kalau benar NPH, itu pasti terus ada aliran, dan kemungkinan akan. Saya udah browsing, angka 60 sampai 90%. Saya udah nyoba pada 24 pasien ya. Ya. Silakan Dr. Alhoy Henry, apakah atas jawabannya, Prof? Terima kasih Dr. Alhoy, pertanyaannya bagus sekali. Prof Sri, ternyata pertanyaannya rame. Semakin malam tambah seru pertanyaan dan diskusinya, Prof. Luar biasa pencerahannya di malam minggu yang sangat ilmiah ini, meskipun tidak terlalu tegang. Pertanyaan berikut dari Dr. Igusti Ketut Agung, Prof. Pertanyaannya adalah kasus hidrosefalus yang datang ke UGD mengalami perburukan. Apakah dioperasi setelah penanganan primary surgery? Mungkin pertanyaannya setelah diresusitasi apakah bisa dioperasi? Mungkin pertanyaan Prof. Oh ya, kalau pasien didiagnosa sebagai hidrosefalus, apapun penyebabnya, kalau sampai kesadaran turun, karena hidrosefalusnya itu kalau bukan infeksi, kalau infeksinya misalnya karena TB, tidak masalah ya, segera dilakukan pipisan. Ya, jangan melakukan ETP pada pasien yang tidak sadar. ETP baru dilakukan kalau pasien masih sadar. Ya. Kalau tidak sadar, pipisan dulu, belakangan dipikirkan untuk ETP. Ya, itu. Kalau Dr. Gusti Ketut Agung Surya, bagaimana? Apa baik. Sesuai ke? Oh ya, baik. Terima kasih Prof untuk penjelasannya. Izin bertanya lagi Prof, karena di tempat saya kan tidak ada fasilitas untuk penanganan dokter bedah saraf. Yang terdekat itu paling nggak perlu waktu perjalanan kurang lebih 3 jam. Apakah ada golden period, Dok, untuk penanganan pasien hidrosefalus yang mengalami penurunan kesadaran? Pada pasien-pasien dengan hidrosefalus, biasa para orang dewasa apa anak-anak? Pada orang, Prof. Dewasa?
Ya, pada orang dewasa, Prof. Kalau pada orang dewasa baru terjadi hidrocephalus itu acquired biasanya. Hidrocephalusnya kalau mendadak kejadiannya bisa karena perdarahan, ya, dan di dalam ventricle itu mendadak. Boleh dilakukan dulu dekompresi internal sambil dikirim, karena itu susah dikerjakan oleh bedah umum kecepatan dengan dekompresi internal, manitol dan lain-lainnya, kemudian dikirim untuk ETP kalau ada memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kalau ada ya agak susah ya, kalau hidrocephalus karena perdarahan. Tapi kalau karena tumor, berikan dexamethasone atau manitol, kirim secepatnya dengan dilakukan pipisan. Kalau jelek keadaannya, dilakukan eksternal ventricular drainase dulu, ya, simple, di lubang dipasang selang, alirkan keluar, ya, itu sambil menunggu definitif terapi apa yang harus dilakukan. Ya itu. Jadi agak susah kalau tidak ada dokter terapi untuk kasus yang spesialistik ini. Ya, ya. Ya, semua Prof. Atas penjelasan bagaimana, Dr. Guntur? Untuk penjelasannya, Prof. Ya, semua atas pertanyaan luar biasa sekali. Pertanyaan berikut, Prof, dari Dr. Hendriansyah Nugroho. Bagaimana pendapat Prof tentang karbonik anhidrasa inhibitor, Prof? Acetazolamid ini kan. Ya, perusahaan atau ETV apa masih ada tempat ini? Untuk kasus-kasus emergensi ini bisa dilakukan itu sebenarnya, sehingga menunda peningkatan tekanan intrakranial yang sangat cepat, itu bisa ditunda. Ada juga pada beberapa orang tua berfungsi untuk karbonik itu menghambat produksi liquid cerebrospinal, ya. Itu tapi tetap itu hanya simptomatis, ya, tergantung giginya, tetap sambil menunggu pipisan. Itu masih bisa untuk menunda, atau setiap pasien itu punya toleransi tersendiri terhadap obat-obat yang bisa membaik, ada yang bisa. Tapi umumnya hanya bersifat sementara untuk dekompresi internal. Terima kasih. Okay. Bagaimana Dr. Herdiansyah Nugroho? Cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Cok. Terima kasih, Prof. Sri. Ya, Hendriansyah, semua Prof. Sri. Pertanyaan berikutnya, mungkin peserta lupa ngisi nama, Prof, dari HP. Pertanyaan dari HP. Bila ada pasien yang demensia dengan hidrocephalus, Prof, kemudian dilakukan ETV, apakah demensianya akan membaik? Oke. Pertanyaan bagus sekali ya. Ini serius pertanyaannya. Kalau penyebabnya karena primer brain atrophy, otaknya mengecil karena kerusakannya otak primer, sehingga karena dia atrofi, otaknya melebar sehingga seperti hidrocephalus. Kalau seperti itu tidak akan ada gunanya, ya. Kalau ETH artinya naik yang tinggi, tekanannya dari normal, ya, tekanan normal yang paling tinggi, gitu, ya, itu ada gunanya. Jadi harus bisa membedakan apakah ini primer brain atrophy sehingga melebar ruang-ruangnya, atau sekunder brain atrophy. Sekunder brain atrophy itu artinya tekanannya tinggi sehingga kemudian melebar. Hampir sama gambarannya dengan MRI tertentu, ya. Itu banyak ada jenis MRI bisa melihat seperti itu. Bisa diperkirakan angka keberhasilannya. Ya. Kalau memang pasti bahwa itu otak atrofi kemudian melebar, pasti tidak berhasil. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Silakan. Dokter HP, silakan. Apakah mau ditanya lagi? Silakan. Terima kasih, Prof. Maaf, saya perkenalkan, saya Dr. Teguh, Prof. Terteguh, ya, silakan Terteguh. Saya bekerja di Kasibo Hospital, yang khususnya merawat orang lansia di Hoki Club. Jadi mungkin banyak kasus-kasus demensia yang dialami pasien, sehingga apakah ini perlu langsung kita rujuk untuk melakukan tindakan DTV? Nah, ini perlu dikomentari ini, ya, yang komentari ya, Dr. Teguh, bahwa untuk menentukan apakah berhasil apa enggak, ada tes provokasi namanya, ya. Satu, dilakukan reguler aspirasi daripada liquor, ya. Reguler ada perbaikan pada, ya, atau
dipasang temporer EPD itu misalnya. Nah, itu. Tapi kalau tidak berhasil dengan reguler aspirasi, temporer EPD, obat-obatan, itu dipasang pipisan, itu angka keberhasilannya tinggi juga 60% gitu. Bahwa meskipun tidak berhasil dengan pemasangan aspirasi reguler itu, atau tidak berhasil dengan drainase liquor yang continuous, tidak berhasil, setelah dipasang pipisan, baik gitu. Ada ininya. Jadi itu berarti salah interpretasi atau gimana. Itu. Ya, ada seperti tesnya, tes provokasi harusnya logisnya kan dialirkan harusnya tidak membaik, masa dipasang pipisan membaik ya. Itu ada perbaikannya. Ya. Bagaimana Dokter Teguh? Baik, terima kasih Dokter Teguh atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari Dokter Nanda Sari, Prof. Nanda Sari dari pacarnya Gemah dan gitu. Apa saja yang harus diperhatikan pada pos pipisan atau ETV yang ke poli, Prof? Oh, apa yang diperiksa, diperhatikan? Di poli, post op. Post op pipisan dan ETV sekalian ya. Post op pipisan tadi yang harus diperhatikan, satu tumbuh kembang, ada tanda-tanda tekanan intrakranial meningkat. Setelah itu ada tanda-tanda infeksi, kemudian tanda infeksi di sepanjang jalurnya itu yang harus diperhatikan. Kalau pada ETP, lihat lukanya, kalau baru pertama kali belum buka jahitan, lihat apakah cembung, panda, ada tanda-tanda pendarahan, infeksi klinisnya, ada tanda-tanda tekanan intrakranial meningkat. Kalau ada, harus diusulkan untuk tindakan seperti tadi ya. Kemungkinannya belum bagus, perlu ada fungsi dan sebagainya. Ya itu, jadi klinis, tumbuh kembang, tanda tekanan intrakranial meningkat, ada tanda infeksi panda. Ya. Kemudian SAN-nya berfungsi panda. Pada ETP, lukanya dicek, ada kebocoran enggak, ada tanda infeksi enggak, sama tekanan intrakranial ada enggak. Kalau ada tekanan intrakranial meningkat, perlu dipikirkan untuk not respond to ETP. Ya. Itu perlu dilakukan untuk selanjutnya. Ya, Gus. Bagaimana? Nanda Sari, Durusang, silakan. Sampun, terima kasih atas jawabannya, Prof. Ya benar. Suaranya agak bergema nih. Suaranya agak bergema Maliawan. Sukses Prof atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya nih ke Prof dari Mas Azra nih, Mas Azra Al Fauzi, Surabaya, Unair. Bagaimana pengalaman sah yang dilakukan ETV mana Prof? Silakan Prof. Pengalaman subarachnoid hemorrhage. SAH yang terus ETP pernah. Selamat malam Dr. Asra, terima kasih ikut berpartisipasi. Saya punya satu aja. Ya, satu pengalaman subarachnoid hemorrhage, tapi ringan, ya, akhirnya berhenti. Saya sampai sekarang belum tahu, cuman terbayang itu bahwa kebocoran yang ringan setelah di spool ke ventrikulateralnya bersih, tapi mungkin mengalir ke bawah, itu ringan. Tapi kelihatan ada perdarahan ringan, slide, kemudian dengan tanda-tanda sakit kepala itu akhirnya diabsorpsi. Jadi perlu dipikirkan bahwa kalau ada perdarahan kecil, sebenarnya bisa dengan monopoler dihentikan kecil. Kadang-kadang kalau kena spool, oh jernih sudah sedikit tadinya, tapi dia mengalir ke bawah, itu bisa. Itu pengalaman saya, Mas Asra. Oke. Terima kasih, Prof. Satu aja saya kasusnya. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Untuk semua Mas Asra, selamat berbuka puasa. Salam dari Surabaya. Salam. Waalaikumsalam. Pertanyaan berikutnya, Prof. Dari yang sedang menyorot, Prof, mungkin Dede, Prof. Dede bertanya,
Kalau wonten Prof melakukan ETV-nya gagal, kemudian apakah ada tempatnya pipisan, Prof? Kalau seperti tadi ya, impossibility to do EPTDP, langsung kohar pasang SAN. Langsung waktu itu di tempat perforasi trajektori kita pasang SAN di depannya, bisa langsung tepat di mana ukurannya naruhnya. Kita lihat bahwa jangan sampai ujungnya tip pada SAN-nya kena. Ya, langsung pasang. Ya, Pak. Makasih. Segitu aja. Semua Prof. Dede wonten di depan. Ada mau ditanya lagi. Oke, sampun semua Prof Cok dan Prof Sri atas penjelasannya dan webinarnya sudah bagus sekali menginspirasi kami semua. Dede kata residen juga. Pertanyaan selanjutnya dari Justinus Robi, Prof. Ya. Residen berdasar di Bandung. Bagaimana kalau seandainya Prof melakukan ETV, kemudian ada bleeding, kan dipasang EVD gitu. Bagaimana evaluasi EVD-nya, Prof? Apa ada tempat nanti di ETV lagi atau pipisan? Semua, Prof. Ya, terima kasih. Kalau ada bleeding, ya, spool dengan NaCl, ya, hangat. Kemudian kita pakai monopoler ada, kadang-kadang umumnya bisa dihentikan. Ya. Hanya satu yang bisa saya hentikan dari 280 yang saya kerjakan. Yang lain umumnya bisa dihentikan dengan spool banyak, kemudian cari bleedingnya, kemudian pakai monopoler aja cukup ya, dia akan berhenti spool. Kalau tidak bisa, biasa merah semua, kalah ininya, ya doa lah. Satu pasien saya meninggal. Kira-kira ya spool, kemudian begitu ada kesempatan lihat sumbernya akan kelihatan jelas sekali dengan mendekatkan endoskopnya, kemudian di outer. Saya berhenti. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Robi. Masih berkesempatan. Terima kasih, Prof. Ya, salam sejahtera buat keluarga semua di Bandung. Siap, Prof. Makasih, Prof. Oke, mungkin pertanyaan ke-20, Prof. Memecahkan rekor di 20 pertanyaan. Untuk hidrosefalus ex-Pakuo, Prof. Adakah tempat ETV untuk tata laksana? Ada anak kecil tuh bayi, kalau ada hidrosefalus ex-Pakuo, jarang sekali memerlukan tindakan operasi. Ya, kita evaluasi ya, sampai umur 1 tahun. Itu biasanya remisi spontan. Itu pikiran saya gitu, saya browsing juga seperti itu, saya baca di Yeoman sama Greenberg juga begitu. Tapi kalau melakukan tindakan, lebih bagus dilakukan ya, borehole, kemudian alirkan ke subgaleal. Oh, ekspak. Ya. Baik, Prof. Itu lebih bagus ya. Sampai evaluasi selanjutnya konsul ke, kalau tidak berhasil konsul ke spesialis saraf misalnya. Saya sudah pernah mengerjakan banyak sekali ekspaku pada bayi-bayi itu, jarang sampai perlu tindakan seperti tadi mengalirkan ke subgaleal. Baik, Prof. Terima kasih, Prof Sri. Ya, semua, Prof. Terima kasih, Prof Cok. Terima kasih hadirin semua peserta luar biasa sekali yang berbahagia dan sangat ilmiah sudah berkenan meluangkan waktu untuk mendengarkan materi. Oh, ada satu pertanyaan, Prof, dari putranya sendiri, Dr. Gema. Sebelum ditutup, mohon izin untuk melanjutkan. Apakah Prof Sri wonten pengalaman endoskopi irigasi pada hidrosefalus karena ventrikulitis, Prof? Sukses, Prof. Belum pernah mengerjakan. Maaf. Nanti kalau tanya susah-susah lagi gajinya dipotong. Sama, Prof, atas komentarnya. Jadi menunggu kasus ventrikulitis yang diirigasi. Terima kasih Prof Sri Malyawan untuk pencerahan dan materi yang luar biasa menarik, menjawab 21 pertanyaan yang sangat padat.
Terima kasih juga pada hadirin yang sudah berkenan mengikuti webinar neurosurgery online yang akan dilakukan setiap minggu, hari Sabtu jam yang sama. Jangan lupa meluangkan waktu 1 jam 2 jam untuk menambah ilmunya. Waktu saya serahkan kembali ke moderator, maaf ke host, Dr. Feby, silakan. Terima kasih. Semua Prof. Baik, terima kasih Profesor. Semua terima kasih peserta semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara Neurosurgery Online Education, program studi berdasar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUD Sanglah pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Sri Malyawan, spesialis berdasar konsultan, FICS, dan juga Profesor Dr. Cokorda Gede Bagus Mahadewa, MKes, spesialis berdasar konsultan spinal, FICS, FINSS, karena telah berbagi ilmu dan juga meluangkan waktunya dalam acara Neurosurgery Online Education pada malam hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh hadirin sekalian yang sudah dengan antusias untuk mengikuti kegiatan Neurosurgery Online Education pada malam hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan acara. Kami juga memohon maaf apabila terdapat pertanyaan yang mungkin belum dapat terjawab akibat terbatasnya waktu. Semoga Neurosurgery Online Education pada malam hari ini dapat bermanfaat dan semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat. Akhir kata, kami ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa pada Neurosurgery Online Education berikutnya.